visualisasi karakter. Nah, visualisasi karakter. Penerapan visualisasi karakter dalam sebuah digital storytelling untuk anak harus dibuat senyata mungkin, ya, baik berupa tampilan interaktif 2 dimensi maupun tampilan interaktif 3 dimensi. Nah, ini Bu ya. Jadi kenapa harus begini? Memang agar anak itu termotivasi, itu tadi poinnya. Kenapa juga harus bervisualisasi karakternya itu ya, mungkin anak itu kadang mudah terdistraksi ya jika dibuat terlalu lama duduk misalnya, diam gitu kan. Nah, itu tidak bagus juga buat pembelajarannya. Anak tidak akan banyak memberikan perhatian. Jadi jika tidak diberi kesempatan untuk merespon ya, dalam arti interaksi gitu kan. Interaksi secara digitalnya seperti apa? Ya, mungkin ibu-ibu guru semua di sini bisa membuat sebuah visualisasi karakternya itu sendiri. Ya, kita lihat nih di sini. Visualisasi karakter itu jadi seperti ini. Nah, kan kita lihat ya. Ini anak kecil sedang bahagia sepertinya. Ini icon saya di sini kita bisa lihat. Nih kan. Nah, jadi kelihatan bagaimana menariknya cerita itu atau image 2 dimensi ini untuk anak tersebut ya dari visualisasinya. Nah, ibu-ibu bisa menggunakan tools untuk produksi pembuatan interaktif 2 atau 3 dimensi. Ya, saya ambil ya sedikit referensi itu untuk bagaimana produksi visualisasi karakter. Ya, yang paling umum sih, yang paling mudah bisa di PowerPoint itu Powtoon ya. Nah, mungkin ibu pernah pakai juga di situ. Ya, itu lebih mudah. Ini alamatnya mungkin bisa dicoba atau di tes ya di rumah. Mungkin menggunakan laptop lebih enak atau desktop komputer. Lalu juga di sini ada GIFmaker ya. Ini saya pakai yang GIFmaker. Jadi dari 2 dimensi gambar yang tidak bergerak, terus diproses, dia menjadi seakan-akan bergerak. Ya. Lalu juga animatron di sini. Itu juga bisa interaksi ya, membuat 2 dimensi image itu menjadi interaksi. Lalu yang berbayar di sini video scrub ya. Video scrub dulu pernah lihat kan, suka ada orang yang menggambar, hanya menggambar terus divideokan. Akan jago gambarnya, padahal itu buatan mesin, itu buatan dari si video scrub ini. Ini berbayar sih, tapi ada versi yang filenya itu 30 hari. Ya, ini sumbernya pembuatan tools produksi untuk visualisasi karakter. Nah, nanti ke depan mungkin akan kita coba ya, mungkin untuk level-level di tingkat lanjut. Lalu yang keenam adalah setting cerita. Setting cerita itu penting ya untuk memberikan sebuah cerita bahwa anak itu ada dalam dunia sesungguhnya, masuk dalam sebuah cerita tersebut seakan-akan nyata tadi, ya. Meliputi dari setting cerita ini adalah suara latar, ya, terdiri dari musik dan efek suara, ya. Jadi kan suka ada efek suaranya ya, dan juga efek background musiknya, gitu ya. Gitu. Lalu juga ada gambar latarnya, latar. Gambar latar itu atau history background, ibu misalnya bisa ambil langsung menggunakan smartphone-nya, foto dan diproduksi, misalkan berupa bentuk video atau gambar. Itu akan lebih membuat ya, anak akan merasa di dunia yang sesungguhnya atau di cerita tersebut. Ya, di sini ada sumber-sumber yang referensi yang saya ambil dari sound effect ya, free. Ya, ibu bisa ambil itu free tanpa melanggar hak cipta ya di sini. Lalu juga banyak ya, ada 3 di sini, 2, 1 dan 2 adalah sound effect ya. Banyak jenisnya.
Ini untuk sound effect misalnya suara laki-laki, perempuan, misalkan ya, atau sound dari background suara, misalnya background musik itu ada lengkap. Lalu di sini juga ada Vision di sini. Ini banyak sekali sumber medianya. Ibu bisa cek sendiri ya. Ini juga salah satu faktor yang penting ya dilakukan diproduksi. Lalu yang terakhir adalah desain naratif. Desain naratif itu bagaimana sebuah narasi yang ibu buat ya dalam digital storytelling itu dapat dipahami oleh anak ya. Jadi anak mengerti gitu kan isi bahasanya, narasi yang dibaca atau yang dilihat minimal gambarnya tadi ya, yang dibuat secara sederhana ya, sesederhana mungkin dan sejelas mungkin ya dengan menggunakan bahasa anak dan diiringi dengan bahasa nonverbal. Nah, seperti apa bahasa nonverbal itu? Seperti ekspresi, gerakan, dan intonasi. Ya, jadi bahasa nonverbal itu kan transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Dan ini kan bisa diambil, di-capture video misalkan. Ibu bisa syuting sendiri tadi, ya, untuk menerapkan desain naratif ini. Ya, nah, penggunaan bahasa nonverbal pada anak itu berpengaruh ya, pertama untuk aspek afektifnya dari interaksi manusia ya, itu berpengaruh ke faktor afektifnya juga, dikutip dari jurnal-jurnal di Australia ya. Lalu juga penggunaan bahasa nonverbal juga pada anak yang berpengaruh membantu perkembangan anak itu sendiri ya. Jadi sudah banyak dibahas mengenai bagaimana bahasa nonverbal itu kita capture, kita transformasikan ke digital. Nah, itu yang mungkin tantangannya, ibu-ibu. Ya. Untuk depannya mungkin nanti ada sesi praktek tersendiri. Mungkin ini saja dari saya untuk konseptual fundamental dari digital storytelling ya. 7 prinsip yang harus dilakukan, harus diikuti secara sistematis oleh guru-guru kreator agar mendapatkan sebuah digital storytelling yang luar biasa ya, yang bermanfaat dan maslahat dan